Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Theodus. Saya dari Tadis Bahasa Inggris semester 4. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi profesi keguruan. Ada pendapat yang mengungkapkan pengertian dari organisasi, diantaranya adalah menurut Stoner, organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarah mengejar tujuan bersama. Menurut Jan Desdemone, organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan menurut Chester Aberder, organisasi merupakan suatu sistem aktivitas kerja yang sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Sedangkan profesi adalah jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian seseorang dan didapat melalui adanya proses pendidikan. Dan guru adalah pendidik dengan tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, mengevaluasi. Jabatan guru dikenal sebagai pekerja profesional. Artinya jabatan ini memerlukan suatu keahlian khusus. Oke, selanjutnya tentang sejarah singkat organisasi profesi keguruan. Di Indonesia diistilah organisasi sebagai suatu wadah profesi sering digunakan istilah seperti ikatan, persatuan, serikat. Organisasi profesi keguruan di Indonesia yang pertama kali dibentuk adalah Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, yang dibentuk pada tanggal 20 November tahun 1995 dalam Kongres Guru Indonesia di Surakarta. Oke, selanjutnya tentang struktur dan kedudukan organisasi profesi keguruan. Berdasarkan struktur dan kedudukannya, organisasi profesi kependidikan terbagi atas 3 kelompok, yaitu organisasi profesi pendidikan yang bersifat lokal, kedaerahan, dan kewilayahan. Misalnya Sarawak Teacher Union di Malaysia. Kedua itu organisasi profesi pendidikan yang bersifat nasional, seperti Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Adapun juga terakhir organisasi profesi kependidikan bersifat internasional seperti UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Culture Organization. Oke, selanjutnya tentang tujuan organisasi profesi keguruan. Jadi salah satu tujuan PGRI adalah mempertinggi kesadaran, sikap, mutu, dan kegiatan profesi guru serta meningkatkan kesejahteraan mereka. Adapun menurut Undang-Undang Republik Indonesia pada pasal 40 ayat 1, organisasi profesi keguruan mempunyai tujuan untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karir, wawasan pendidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian dalam masyarakat. Dalam PPP nomor 38 tahun 1992 pasal 61 ada 5 misi dan 7 organisasi pendidikan, yaitu meningkatkan atau mengembangkan karir, kemampuan, kewenangan profesional, martabat, dan kesejahteraan seluruh tenaga pendidikan. Sedangkan visi secara umum ialah tujuannya tenaga pendidikan yang profesional. Selain itu juga organisasi profesi guru juga mempunyai kewenangan di antaranya yaitu menetapkan dan menegakkan kode etik guru, memberikan bantuan hukum kepada guru, dan juga ada memberikan perlindungan profesi guru dan melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru, dan juga memajukan pendidikan nasional. Jadi akan menjelaskan selanjutnya tentang jenis-jenis organisasi keguruan, yaitu 1. Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI, yang mana PGRI ini lahir pada tanggal 25 November tahun 1945 setelah 100 hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Cikal bakal organisasi PGRI adalah diawali dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda atau PGHB tahun 1912. Kemudian berubah nama menjadi Persatuan Guru Indonesia PGI tahun 1932. Musyawarah Guru Mata Pelajaran MGMP merupakan suatu wadah asosiasi atau perkumpulan bagi guru mata pelajaran yang berada di suatu sanggar atau kabupaten atau kota yang berfungsi sebagai sarana untuk saling berkomunikasi, belajar dan bertukar pikiran dan pengalaman dalam rangka meningkatkan kinerja guru sebagai praktisi atau perilaku perubahan reorientasi pembelajaran di kelas.
Menurut Menkospestra, MGMP merupakan forum atau wadah profesi guru mata pelajaran pada suatu wilayah kabupaten atau kota atau kecamatan, sanggar atau gugus sekolah. Ketiga, Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (SPI). ISPI lahir pada pertengahan tahun 1990-an. Pada awalnya, organisasi profesi pendidikan ini bersifat regional karena berbagai hal menyangkut komunikasi antar anggotanya. Keadaan seperti ini berlangsung cukup lama sampai kongres yang pertama di Jakarta pada tanggal 17 sampai 19 Mei tahun 1984. 4. Kelompok kerja guru KKG. KKG sebagai kelompok kerja seluruh guru dalam suatu gugus. Pada tahap pelaksanaannya dapat dibagi ke dalam kelompok kerja guru yang lebih kecil, yaitu kelompok kerja guru berdasarkan jenjang kelas dan mata pelajaran. Melalui KKG dapat dikembangkan beberapa kemampuan dan keterampilan mengajar, seperti yang diungkapkan Turnay bahwa keterampilan mengajar guru itu sangat mempengaruhi terhadap kualitas pembelajaran. Di antaranya meliputi keterampilan bertanya, memberi penguatan, mengadakan variasi, menjelaskan, membuka dan menutup pelajaran, memimpin diskusi kelompok kecil dan perorangan. Oke, selanjutnya tentang fungsi organisasi profesi keguruan, yang mana diantaranya itu fungsi nomor 1 dan fungsi peningkatan kemampuan profesional. Jadi fungsi nomor 1. Fungsi nomor 1 di sini pasti ya dia menyatukan seluruh orang-orang atau kelompok yang ada, yang mana mereka disatukan di satu ikatan, yaitu ikatan yang mana disebut organisasi. Dan di ikatan tersebutlah, disatukan tersebutlah mereka akan mengerjakan visi misi mereka, bagaimana cara lebih memajukan profesi keprofesionalan mereka. Yang selanjutnya fungsi peningkatan kemampuan profesional. Di sini di dalam organisasi tersebut pasti ada yang namanya peningkatan. Peningkatan itu dari segi sesuai dengan keprofesionalan mereka, bagaimana cara mereka lebih profesional ketika mengajar dan lain-lain. Jadi itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.